Begini cara memperbaiki plafon gipsum berjamur atau cara mengganti plafon gipsum berjamur. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Rumah Bangunan 82. Channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik. Semoga menginspirasi. Oke. Pada video kali ini saya akan kembali berbagi tutorial, yaitu tentang begini cara memperbaiki plafon gipsum berjamur atau cara mengganti plafon gipsum berjamur. Bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana ya, simak terus video ini. Oke. Dan bagi pengunjung baru di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya ya. Terima kasih. Ini kondisi plafonnya ya teman-teman, sudah parah berjamur sampai melebar ya. Ini mungkin sudah tinggal nunggu rontoknya saja kali ya. Biasanya untuk kasus plafon berjamur seperti ini ada bocor ya dari atas, entah dari genteng atau dari dak-dakannya ya. Soalnya ini kan perbatasan genteng dengan talang dak ya di sini nih, terutama titiknya talangnya. Dan dan sebelumnya harus kita tangani dulu ya. Kita bereskan dulu untuk sumber bocornya ya di atas. Kebetulan ini bocornya dari tembok dak-dakan ya, jadi harus kita tambal dulu ya, begitu teman-teman. Oke, untuk penanganannya, bagaimana cara mengganti plafon gipsum berjamur? Pertama-tama kita lepas ya. Untuk plafon yang berjamur ini kita sayat dulu menggunakan pisau karter supaya mudah nanti waktu kita melepasnya. Lalu kita potong ya, kita lubangi menggunakan gergaji atau apa saja lah boleh. Kemudian langsung kita tarik saja ya, seperti ini. Sangat mudah karena plafon papan gipsumnya ini sudah rapuh ya, berjamur, jadi dia mudah copot ya. Baru saya bilang mudah copot, ditarik sedikit langsung coplok ya. Nah, sekarang sudah bersih ya. Selanjutnya untuk cara mengganti plafon gipsum berjamur, kita potong dulu ya untuk papan gipsumnya, mengikuti ukuran pada rangka yang di atas ya, yang tadi kita lepas papannya. Kita garis dulu ya, kemudian kita potong menggunakan pisau karter seperti ini. Nah teman-teman, begini cara memperbaiki plafon gipsum berjamur. Kita tempelkan, langsung kita sekrup ya menggunakan sekrup hitam, panjangnya 2 cm. Kita sekrup mengikuti rangka holo yang sudah ada. Oke, selanjutnya untuk cara mengganti plafon gipsum berjamur, kita kompon untuk sambungannya papan yang baru dengan yang lama, celah-celahnya ya, kita tutup menggunakan kompon sampai halus, sampai rata ya. Untuk di bagian samping nanti sama ya, kita kompon juga sampai rata, sampai sambungannya tidak terlihat. Langkah selanjutnya untuk cara mengganti plafon gipsum berjamur, kita pasangkan list gipsumnya ya, seperti ini. Sebelumnya kita ukur dulu seberapa kebutuhannya mengikuti lokasi yang ada.
Dan untuk memotong list gipsumnya ini ya, karena ini sudutnya keluar, kita potong mengikuti sudut yang sudah ada ya, yang sudah lama. Dan untuk video selengkapnya tentang pemasangan list gipsum nanti bisa lihat di link yang nongol di atas ya, atau enggak bisa juga dilihat di daftar playlist. Oke, setelah selesai proses pengomponan, kita haluskan ya menggunakan kuas. Kita basahin dulu kuasnya seperti ini ya. Untuk plafon berjamur atau cara memperbaiki plafon gipsum berjamur, proses selanjutnya kita amplas ya setelah mengering tadi. Untuk komponennya, sebelum masuk ke proses pengecatan ya, kita amplas dulu sampai halus. Kita amplas juga ya untuk bagian papan plafon yang masih berjamur ya, yang masih tertinggal. Kita amplas menggunakan amplas halus ya. Kita pakai grit 400 atau 600 ya untuk mengamplasnya. A few moments later. Nah, teman-teman, untuk cara mengatasi plafon gipsum berjamur, proses selanjutnya adalah pengecatan ya. Dan di sini untuk catnya saya menggunakan no drop yang warna putih. Disinilah letak rahasianya ya untuk mengecat plafon yang bekas berjamur. Kita pakai cat no drop ya. Jadi untuk papan yang baru kita cat juga, dan yang lama yang berjamur yang masih tertinggal itu nanti tetap ketutup ya sama cat ini. Jadi untuk noda-noda jamurnya nanti tidak akan timbul lagi seperti itu. Sebelumnya untuk catnya kita encerkan dahulu ya, karena kalau tidak kita tambahkan air, kita encerkan, nanti untuk hasilnya juga terlalu tebal, jadi kurang halus gitu ya. Oke, langsung saja kita aplikasikan untuk catnya. Di sini kebetulan saya cuman memakai kuas ya. Untuk teman-teman semua, jika ada ya bisa memakai roll juga, tapi untuk saran saya pakai saja roll yang kecil ya, yang ukuran paling kecil. Kalau untuk pengencerannya saya lebih suka sedang-sedang saja ya, jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, supaya dalam proses pengecatannya nanti tidak lama ya. Jadi untuk mengaplikasikannya kita cukup 1 atau 2 kali timpa saja, nanti sudah ketutup ya. Dan noda-noda bekas yang berjamur yang masih terlihat tidak timbul lagi ya. Selanjutnya untuk cara mengatasi plafon gipsum berjamur, untuk proses pengecatan ya, kita aplikasikan sekali lagi supaya lebih terang ya warna putihnya. Dan untuk papan gipsumnya sudah tidak terlihat lagi ya jamur-jamurnya yang masih tertinggal. Seandainya ada bagian yang masih samar ya, bekas jamur atau bekas gantian papan gipsumnya tadi, bisa kita aplikasikan sekali lagi ya, supaya lebih sempurna lagi untuk proses pengecatannya, dan hasilnya juga bisa lebih bagus lagi ya. Oke, demikian tadi tutorial tentang begini cara memperbaiki plafon gipsum berjamur atau cara mengatasi plafon gipsum berjamur. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.